Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Lusiani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021, Angkatan 18 PPSDM Regional Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pembahasannya terdiri dari beberapa aspek, yaitu definisi, sejarah, konsensus dasar, identitas NKRI, nilai dasar bela negara, serta implementasi bela negara sebagai ASN. Pembahasan pertama yaitu definisi. Wawasan kebangsaan memiliki arti cara pandang seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dilakukan secara sadar guna mendapat masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, sejarah. Sejarah dimaknai sebagai awal mula terbentuknya kesadaran dan kebutuhan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah dimulai dari organisasi Budi Utomo, kemudian Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II, lalu terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo yang digagas oleh Sutomo dan beberapa temannya yang bersekolah di Stovia. Perkumpulan tersebut awalnya memiliki tujuan dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan. Maka terbentuklah Budi Utomo pada tanggal 2 Mei 1908 dan mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada Oktober 1908. Kemudian, pada tanggal 30 April 1926 diadakan pertemuan pemuda dari berbagai daerah yang bertempat di Jakarta. Pada saat itu, para pemuda merumuskan hal-hal penting yang harus dimiliki oleh bangsa yang merdeka. Maka momentum tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda I. Sebagai lanjutan dari Kongres Pemuda I, pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan kembali Kongres Pemuda II sebagai wujud kesungguhan para pemuda untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Saat itu diikrarkanlah Sumpah Pemuda sebagai bentuk persatuan rakyat Indonesia. Upaya selanjutnya yaitu dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Dalam beberapa diskusi, BPUPKI membahas tentang beberapa hal yang harus ada dalam sebuah negara yang merdeka. Hingga terbentuklah Panitia 9 yang merumuskan Pancasila dan kemudian tertuang dalam Piagam Jakarta. Terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Karena Jepang pada saat itu sedang dalam masa kritis atas dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, menjadikan kesempatan yang baik bagi para pejuang kemerdekaan untuk segera memindahkan kekuasaan Jepang terhadap Indonesia. Hingga pada akhirnya, Jepang memberikan kemerdekaan dan atas desakan para pemuda, Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1940. Konsensus dasar. Konsensus dasar yang berarti persetujuan atas hasil mufakat bersama sebagai dasar negara. Konsensus dasar terdiri dari beberapa indikator, yaitu
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dimaknai sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti sebagai dasar dan sumber hukum negara yang di dalamnya terdapat cita-cita serta tujuan negara Indonesia. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, banyak keanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa, pulau, serta kepercayaan, namun tetap bersatu sebagai rakyat Indonesia. Kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka, bersatu, dan memiliki kedaulatan sendiri. Identitas NKRI. Identitas NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ciri khas suatu bangsa yang menjadi kebanggaan setiap warga negaranya. Beberapa aspek dari identitas NKRI yaitu bendera negara, bahasa kebangsaan, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara terdiri dari beberapa indikator, yaitu cinta tanah air, yang berarti bangga terhadap negara, mencintai produk lokal, serta berperan aktif dalam upaya membela dan memajukan negara. Kemudian, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu mampu bersosialisasi dengan baik, saling menghargai perbedaan, serta taat terhadap peraturan demi keselarasan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, setia pada Pancasila, berpedoman pada Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Setiap warga negara perlu menjunjung tinggi nilai patriotisme untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki sebagai pengetahuan dan tata cara yang dapat dilakukan dalam bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN terdiri dari beberapa aspek, yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah, berpedoman pada Pancasila, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan jujur, melayani publik dengan sepenuh hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjalankan pengabdian terhadap negara.